Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Revensky dengan NIM 2230103062 dan saya Zahra Hilmi Sofu dengan NIM 2230103087. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan makalah manajemen kurikulum tentang tahapan manajemen kurikulum. A. Perencanaan kurikulum. 1. Pengertian perencanaan. Perencanaan merupakan suatu proses dasar yang digunakan untuk pemilik tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya. Merencanakan juga berarti mengupayakan penggunaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan. Pada tahapan ini, kurikulum perlu dijabarkan hingga menjadi rencana pencapaian. 2. Tujuan perencanaan kurikulum. A. Sebagai standar pengawas, yaitu mencocokkan pelaksanaan dengan perencanaannya. B. Mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya kegiatan. C. Mengetahui siapa saja yang terlibat atau struktur organisasi, baik kualifikasi maupun kuantitas. D. Mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan. E. Minimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif serta penghematan biaya, tenaga, dan waktu. F. Memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan pekerjaan. G. Menyerasikan dan memadukan berupa sub kegiatan, mendeteksi hambatan kesulitan yang bakal ditemui dan mengarahkan pada pencapaian tujuan. 3. Landasan perencanaan kurikulum. A. Kekuatan sosial. Kekuatan sosial merujuk pada penyesuaian perencanaan kurikulum dengan perubahan dan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, seperti sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya. B. Perlakuan pengetahuan. Perlakuan pengetahuan merujuk pada pertumbuhan dan perkembangan pengetahuan. C. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia merujuk pada informasi yang berhubungan dengan perkembangan manusia. 4. Karakteristik perencanaan kurikulum. 1. Perencanaan kurikulum tentu didasarkan pada konsepsi yang jelas. 2. Perencanaan kurikulum dikonsep dalam kerangka komprehensif dengan memperhatikan dan mengkoordinasikan bagian terpenting yang dari proses belajar mengajar yang efisien. 3. Perencanaan kurikulum yang relatif dan antisipatif. 4. Tujuan pendidikan mencapai sasaran ke berbagai keperluan, keinginan, dan bakat yang ada kaitannya dengan individual serta kelompok. B. Pengorganisasian kurikulum. 1. Pengertian pengorganisasian. Organisasi kurikulum merupakan susunan pengalaman dan pengetahuan baku yang harus disampaikan dan dilakukan peserta didik untuk menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Pengorganisasian kurikulum dan pembelajaran merupakan proses penyusun organisasi kurikulum dan pembelajaran secara formal dengan aktivitas merancang struktur, menganalisis beban materi pelajaran, menganalisis kualifikasi materi pelajaran, mengelompokkan dan membagi beban materi pelajaran pada tiap-tiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. 2. Unsur-unsur pengorganisasian. A. Konsep merupakan definisi secara singkat dari kelompok fakta atau gejala. Konsep merupakan definisi dari apa yang perlu diamati. Konsep menentukan variabel mana yang kita inginkan untuk menentukan adanya hubungan empiris. Yang B. Generalisasi adalah kesimpulan dari kristalisasi suatu analisis. C. Keterampilan ialah kemampuan dalam merancangkan organisasi kurikulum dan digunakan sebagai dasar untuk menyusun program yang berkesinambungan. D. Nilai-nilai merupakan norma atau kepercayaan yang diungkapkan. Nilai adalah suatu bersifat absolut untuk mengendalikan perilaku. 3. Tujuan pengorganisasian kurikulum dan pembelajaran. Tujuan pengorganisasian kurikulum dan pembelajaran dapat ditinjau dari struktur kurikulum dan pembelajaran. Melalui pengorganisasian kurikulum dan pembelajaran, tujuan pendidikan akan terbantu melalui penyesuaian agar pencapaian tujuan pendidikan lebih mudah dilakukan. 4. Prinsip-prinsip pengorganisasian kurikulum dan pembelajarannya. Dalam pengorganisasian kurikulum dan pembelajaran harus mempertimbangkan ruang lingkup,
C. Implementasi kurikulum. 1. Pengertian implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum dapat diartikan sebagai aktivitas kurikulum tertulis adalah bentuk pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kurikulum adalah operasionalisme konsep kurikulum yang masih bersifat potensial atau tertulis menjadi aktual dalam bentuk kegiatan pembelajaran. 2. Kemampuan guru dalam implementasi kurikulum. Kemampuan yang harus dikuasai guru dalam mengimplementasikan kurikulum adalah sebagai berikut. Pertama, pemahaman esensi dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam kurikulum, tetapi mungkin juga baru dikuasai sebagian atau sebagian guru yang menguasainya. Perlu adanya kegiatan yang bersifat peningkatan dan penyegaran. Kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui diskusi-diskusi, simulasi dalam pergrup atau MGMP atau KKG, serta dilakukan melalui lokal karya. 3. Prinsip pelaksanaan kurikulum. 1. Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan, dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. 2. Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar pelajar. 3. Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapatkan pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan percepatan sesuai dengan potensi, tahap, perkembangan, dan kondisi peserta didik. 4. Model implementasi kurikulum. 1. The Consensus-Based Adoption Model. 2. Model Ledworth. 3. Model Tori. D. Evaluasi kurikulum. 1. Pengertian evaluasi kurikulum. Evaluasi ialah pelaksanaan tahapan atau prosedur ilmiah yang tersusun guna menilai rancangan, pelaksanaan dan efektivitasnya kegiatan atau aktivitas. 2. Peranan evaluasi kurikulum, yaitu tak kalah penting baik dalam menentukan kebijakan pendidikan secara umum hingga saat mengambil keputusan dalam kurikulum. 3. Penilaian aspek kurikulum. 1. Penentuan tujuan umum. Tujuan kurikulum saat kuat hubungannya dengan nilai arus dan kekuatan dalam masyarakat. 2. Perencanaan tujuan pendidikan yang dirumuskan harus diartikan ke dalam kegiatan kurikuler yang lebih rinci. 4. Model evaluasi kurikulum. A. Evaluasi model penelitian. Model evaluasi kurikulum yang menggunakan model penelitian berdasarkan pada teori dan metode tes psikologi dan eksperimen lapangan. Yang B. Evaluasi model objektif. Yang C. Model campur multivariasi. Model evaluasi komparatif dan model Taylor dan Bloom memunculkan model evaluasi campuran multivariat merupakan suatu strategi evaluasi yang menggabungkan unsur dari kedua pendekatan. 5. Evaluasi kurikulum, yaitu memiliki fungsi sebagai suatu langkah menyempurnakan kurikulum pada level nasional, daerah, dan satuan pendidikan secara berkelanjutan. Nah, sekianlah hasil presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.